bahwa semangat perjuangan kakek-kakek kita itu begitu sangat kuat, tertanam dalam logika kesejarahan kita. Karena di sekolah kita diajari sejarah, di kampung kita ketemu teman-teman yang juga punya semangat yang sama. Gang-gang dihiasi, bendera-bendera dipasang gitu, ramai, lomba-lomba dilakukan. Itu semangat heroisme itu masih ada tersimpan di dada generasi yang sekarang, walaupun kita tidak benar-benar pernah melakukan perjuangan terhadap bangsa yang pernah menjajah kita dulu. Ini ada semacam friksi tafsir atau ada persilangan tafsir gitu ya. Jadi bagaimana elit, presiden, kabinet dan entitas di sekitarnya itu, bahkan DPR pun legislasi, entitas legislasi itu yang seharusnya dia mewakili rakyat bisa menyampaikan apa kesalahan tafsir elit itu, harusnya juga mereka lah yang harusnya check and balances ya. Tapi hari ini kita tidak melihat itu. Nah, elit itu mengembangkan tafsir, yang tafsir itu tidak persis sama dengan bagaimana rakyat membuat tafsir. Elit sendiri itu tanpa mereka sadari, mereka sudah mengemas diri bagaimana administrasi, bagaimana birokrasi, bagaimana prosedur, itu yang dari daerah itu sulit untuk bisa menembus lapis-lapis itu. Ya kalau salah itu sekali, 2, 3 kali ya. Ini hampir setiap kali pidato banyak pelajarannya ya. Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Nggak terasa kita di 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Merdeka ya. Ya, salah satu hadiah kemerdekaan ini buat kita itu 1 tahunnya kita ya. 1 tahunnya kita. Jadi perjalanan kita memang kita awali sama-sama dengan kelahirannya negara kita. Bulannya aja yang sama. Bulannya sama, tapi tanggalnya beda. Ya nggak apa-apa, semangatnya penting sama ya. Nah, tapi malam ini kita spesial. Spesial kita kedatangan Romo Kismanto. Alhamdulillah kita kedatangan Romo untuk sama-sama membedah kembali kemerdekaan kita ke 81 ini. Sehat Romo malam ini? Ya agak batuk dikit. Ini bukan gara-gara apa? Pemberitaan negara yang luar biasa Romo ya. Ya, di satu sisi secara klimatologis itu ini udah hampir sebulan kita nggak hujan, nggak dikunjungi air dari Jadi lumayan panas, terus suhunya juga membuat anyep gitu di kulit gitu, terus flu. Yang sisanya itu batuk. Ditambah dengan berita bulan-bulan ini bukan main kan? Bukan main, luar biasa. Banyak. Jadi yang terakhir ini Presiden menyampaikan kabar gitu ya. Di dalam pidatonya. Oh ya, sidang MPR. Ya, sidang MPR, ya. Dia bilang sangat mengapresiasi ada seorang ibu yang kerjanya ngupas bawang.
700.000 per kilo. Tapi kayaknya salah ngomong aja kayaknya itu Romo. Ya sih. Saya coba membela Pak Presiden ini kan. Ya kalau salah itu sekali, 2, 3 kali ya. Ini hampir setiap kali pidato banyak melesetnya ya. Kok jadi banyak salahnya gitu ya? Udah kayaknya yang bisikin itu yang salah, ngasih data. Nah, jadi itu yang update yang di hari-hari terakhir menjelang berapa ini? H-3 ya. H-3 Kemerdekaan. Oh ya. hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi biasanya dulu kalau kita hidup melampaui hari-hari itu, kalau menjelang mendekat pada hari kemerdekaan itu, ada yang namanya endapan rasa heroisme gitu ya. Ya. Karena ada di TV kita dengar ada banyak sinetron, drama-drama heroik. Betapa kita merasa cukup lama di bawah kekangan bangsa lain. Ya. Yang ya itu disebut sebagai era-era kolonialisasi dari beberapa bangsa masuk ke negeri kita yang hari ini sudah hampir 1 abad sih, kalau 81 tahun. Ya. 81. Tapi jauh-jauh tahun sebelumnya itu kita pernah merasakan sama-sama kan, setiap tahun berjalan dan dalam 1 tahun pasti di 17 Agustus ada debar, ada gelora bahwa semangat perjuangan kakek-kakek kita itu begitu sangat kuat, tertanam dalam logika kesejarahan kita. Ya. Karena di sekolah kita diajari sejarah, di kampung kita ketemu teman-teman yang juga punya semangat yang sama, gang-gang dihiasi, bendera-bendera dipasang gitu ramai, lomba-lomba dilakukan. Itu semangat heroisme itu masih ada tersimpan di dada generasi yang sekarang, walaupun kita tidak benar-benar pernah melakukan perjuangan terhadap bangsa yang pernah menjajah kita dulu. Tapi tahun-tahun terakhir ini rasanya agak beda. Apa yang beda, Rom? Dan perbedaan ini perbedaan paradigma bernegara juga, karena eranya sudah era digital. Ya. Jadi hampir setiap hari, dan Indonesia itu 80% rakyatnya itu sudah pegang HP. Ya, betul. Ya, jadi ada dinamisasi pemberitaan itu tertangkap mata rakyat lewat HP. Yang dulu di zaman-zaman Soeharto enggak dapat itu. Betul. TVRI itu media tontonan yang diperbolehkan. Sebelum swasta diperbolehkan. Ya. Koran, buku, semua censorship, semua di bawah kendali kontrol. Benar. Nah, hari ini beda. Rakyat bisa melihat apa aja. Ya. Jadi presiden pidato kapan gitu, rakyat sudah siap mendengar dan langsung live streaming. Iya. Nah, cuman ini Romo, mohon izin saya potong. Kan kalau di pemberitaan itu kan dikatakan kita ini ya baik-baik saja gitu. Katanya presiden gitu. Terus di pemberitaan juga katanya kita ini baik-baik saja, bahkan kita menuju kepada swasembada pangan, terus teknologi makin naik, terus baru-baru ini Indonesia meluncurkan motor listrik
Nah, motor listriknya punyanya negara itu. Nah, itu jadi kemajuan sepatu. Iya, sepatu punyanya Pindad. Brin. Oh, Brin. Oh iya, Brin ya. Dari Brin itu. Ya, jadi kan seakan-akan itu semuanya baik-baik saja, bahkan menuju kepada kejayaan lah bahasa umumnya gitu ya. Tapi faktanya kita di bawah ini kayaknya kok nggak sama gitu dengan pemberitaan. Kita di bawah ini kok makin sulit. Bahkan kalau kita bicara di pemerintahan gitu, ini sudah mulai banyak nih hal-hal yang paling pokok itu kan gaji, Romo. Gaji, tunjangan itu sudah. Ya, khususnya kita bicara di Kaltim kan, di Kaltim dari Pemprov. Walaupun ini baru-baru katanya dapat kucuran lagi dari pusat. Nah, tapi kemarin kan sudah sempat dipotong tuh, ya kan? Sudah sempat dipotong. Ini kan pokok, Romo. Ini kan berarti ada perbedaan pendapat nih antara di atas sama di bawah nih. Kira-kira menurut Romo apa sebenarnya yang terjadi ini? Guru-guru apa ya, Romo? Ini ada semacam friksi tafsir atau ada persilangan tafsir gitu ya. Jadi bagaimana elit, presiden, kabinet, dan entitas di sekitarnya itu, bahkan DPR pun legislasi, entitas legislasi itu, yang seharusnya dia mewakili rakyat bisa menyampaikan apa kesalahan tafsir elit itu harusnya juga mereka lah yang harusnya check and balances ya. Tapi hari ini kita tidak melihat itu. Nah, elit itu mengembangkan tafsir, yang tafsir itu tidak persis sama dengan bagaimana rakyat membuat tafsir. Oke. Nah, berarti standarnya mungkin yang berbeda. Berbeda. Jadi hari ini itu yang sebenarnya menjadi rakyat sebagai penyaksi atas bagaimana perjalanan kinerja pemerintahan itu tidak punya cukup akses untuk mampu menembus tembok telinga elit gitu. Jadi elit sendiri itu tanpa mereka sadari, mereka sudah mengemas diri bagaimana administrasi, bagaimana birokrasi, bagaimana prosedur itu yang dari daerah itu sulit untuk bisa menembus lapis-lapis itu. Jadi Indonesia itu kan ada pusatnya di Jakarta, yang konon berencana mau ada ibu kota baru yang ada di Kaltim itu, ibu kota Nusantara. Tapi toh itu juga abu-abu sehingga sampai yang terakhir pun semakin tidak ada ruang anggaran gitu ya. Betul. Nah, sementara Indonesia itu ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan itu tersebar secara kepulauan gitu. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, 17.300 pulau gitu ya. Yang semua di bawah kendali di satu titik yang namanya Jakarta. Di sana ada istana, di sana ada lingkaran kabinet dan entitas-entitas yang mewakili yang disebut pemerintahan pusat, dan mereka sepertinya menikmati tembok-tembok eksklusif, tembok-tembok yang tidak mau membuka katup untuk mau mendengar dari daerah. Dan ini ditambah dengan setelah munculnya Inpres nomor 1 tahun 2026 tentang kebijakan efisiensi. Ini itu yang cikal bakal terjadinya yang namanya proses penggergajian otonomi daerah. Ada indikasi mau balik ke era Orde Baru yang lebih bersuasana sentralisasi, bahwa semua ada dalam kendali pusat. Dan ini terbuktikan dengan di satu sisi efisiensi itu ada banyak konsekuensi penganggaran. Daerah itu
dipangkas anggarannya di TKD transfer ke daerah, ada DBH segala kayak gitu, dana bagi hasilnya. Ya. Nah ini semakin menguatkan bagaimana persoalan politik anggaran itu balik seperti Zaman Orde Baru. era Orde Baru. Karena bukti penguat lain adalah munculnya status pembangunan Strategis nasional. strategis nasional PSN. yang nilainya bukan main, Betul. statusnya mega project, mega anggaran. Berarti Romo, ngapunten. Berarti efisiensi ini itu bukan efisiensi yang kemudian dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Dalam arti itu gini, yang dipangkas itu yang kecil, masyarakat kecilnya. Sementara yang besar-besar ini tidak merasakan efisiensi itu. Ya, paradoks dan ironinya di situ. Jadi awalnya ketika Inpres nomor 1 2026 itu diputuskan gitu, sempat ada pemerintah daerah itu bersimpati juga awalnya, ada kekagetan, tapi pemerintah daerah juga mungkin mengakui ada bagian yang salah mungkin sebelumnya, karena ada pemborosan, ada bagaimana anggaran dibiarkan gantung gitu ya. Saya mencoba mendukung Pak Prabowo ini, Pak. Ya. Saya mencoba mendukung Pak Prabowo bahwa efisiensi itu memang ya itu akhirnya awalnya. Itu jadi memang banyak sekali anggaran-anggaran yang bahasanya membazir. Ya. Bahasanya membazir anggaran dan dimainkan. Gitu. Dan dimainkan. Akhirnya ketika kebijakan efisiensi itu turun, itu betul-betul efektif anggaran. Tapi ketika efisiensi itu ditambah lagi akhirnya mencekik gitu. Ya, itu kemudian dirasakan loh kok daerah dipaksa untuk ikat pinggang ya, untuk mencekik leher gitu. Tapi kemudian tertampakkan bagaimana pusat sendiri jor-joran buat perencanaan pembangunan dengan anggaran yang besar, dengan perencanaan yang daerah itu tidak tahu banyak. Benar. Tidak dilibatkan sejak awal. Jadi semua baik idenya, gagasannya, perencanaan sampai pelaksanaannya semua ada dalam kendali pusat. Nah ini yang kemudian terbukti lagi dalam proses pelaksanaannya banyak lubang-lubang bocor yang dikorupsi. Dari kasus MBG yang sudah nampak ya, ada berapa orang sudah terseret. Ini belum lagi nanti KDMP, Koperasi Desa Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih Kampung Nelayan. Walaupun walaupun koperasi itu sepertinya bergeser daripada nilai koperasi yang dicetus oleh Bung Hatta. Ini koperasi versi era elit yang sekarang. Betul. Harusnya koperasi itu kan beranggota gitu kan ya. Tapi ini kan yang diambil anggarannya desa. Ada ngambil anggaran dana desa. Itu yang juga sampai hari ini pemerintah daerah itu yang merasa tercekik bukan hanya di provinsi dan kabupaten kota, sampai desa. Karena anggaran desa pun juga terpotong untuk penguatan KDMP. Betul. Nah, ini menjadi sebuah derita ya. Setelah berjalan sudah hampir setahun dirasakan sebagai sebuah pencekikan anggaran, dan ini terasa agak sudah mulai dirasakan sebagai sebuah derita gitulah. Karena lagi-lagi pemerintah daerah harus membayar atau mengalokasikan anggaran untuk bagaimana pegawai-pegawai yang ada di puskesmas, di PPK-nya, di PPK dan lain sebagainya itu sebagai P3K. P3K. Itu
semua pemerintahan daerah itu ada kebingungan. Ya. Dipakai apa? Dari sumber yang mana? Pada bingung. Dan ini kemarin sempat sudah kebisingan ini udah nyampe juga di telinga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Dan mungkin juga sedang dipikirkan untuk sebagian dikembalikan. Tapi ya tidak persis seperti yang diharapkan pemerintah daerah. Ini pemerintah daerah memang harus proaktif untuk terus mendesak, mendorong agar pusat memahami. Iya, karena Romo, bener Romo, seandainya pun pemerintah daerah mau menggunakan hasil daripada alam, misalnya Kalimantan Timur ada Pertamina di sini, ada perusahaan-perusahaan batu bara, tapi semua itu kan juga dikuasai pusat. Ya. Dan kembalinya hanya berapa persen daripada yang harusnya gitu kita miliki. Ya, dan kembalinya itu kalau di era reformasi kemarin sudah agak lumayan. Tapi kemudian lagi-lagi kunci yang pegang pusat. Jadi itu kena dampak dari kebijakan efisiensi. Akhirnya DBH, TKD dan lain sebagainya dipangkas semua. Ya. Itu yang membuat kemudian karena tidak ada proses persiapan secara dini, ya ada kekagetan dalam proses penganggaran dalam pembangunan daerah. Nah itu yang sampai hari ini dikaitkan dengan bagaimana kita merenungi kemerdekaan 81 tahun berjalan itu, rasa-rasanya heroisme yang mana yang harus ditanam di dada rakyat. Betul. Ketika rakyat sudah semakin ada dapur sudah mulai nggak ada kena dampak ya. Lalu lihat HP beritanya begitu. Apa yang dirasakan oleh rakyat hari ini, bagaimana ada banyak yang di PHK. Ada banyak. Kemudian nilai tukar rupiah atas dolar juga terus menurun. Membuat keekonomian bangsa ini menjadi agak terpuruk gitu ya, karena udah mau mendekati 19 mau ke 20 juga. Ya Romo. Dan 20.000. Dan yang menjadi ironi gini Romo, ketika negara itu presiden dan para pejabat-pejabat itu melaksanakan pesta kemerdekaan, itu yang membiayai negara. Sementara masyarakat, rakyat ketika merayakan kemerdekaan itu urunan. Ya. Jadi kemerdekaan yang mana yang sebenarnya yang kita bicarakan? Ya. Dan baru-baru kasus viral itu ya, yang tukang cukur tidak mau pasang bendera, kemudian dia melakukan klarifikasi, minta maaf. Dia bilang kita belum merdeka. Bagi dia tukang cukur, dia merasa belum merdeka. Sementara camat, saya lupa daerah mana itu, mengatakan ya kita sudah merdeka, apa alasan kamu mengatakan Indonesia belum merdeka? Kemudian saya mencoba melihat video itu, merenungkan, oh iya kita ini sudah merdeka, tapi merdeka itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Secara hukum kita merdeka, tapi secara kenyataan yang kemudian tolak ukur merdeka itu sebenarnya apa ini Romo? Ya, coba kita sudah bicara, ini kan refleksi ya Romo ya. Sebenarnya tolak ukur merdeka itu seperti apa? Apakah dengan banyaknya pengantin-pengantin pembangunan di mana-mana, atau dengan terbangunnya sebuah istana di pusat, atau bagaimana? Atau kemerdekaan itu harusnya menyentuh sampai desa-desa itu? Kalau pandangan Romo gimana? Ya saya membacanya begini. Sudah lama sebenarnya ada semacam logika berpikir elit itu cenderung logika penyeragaman. Ya. Jadi penyeragaman itu semua berarah dari
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi penyeragaman dari contoh kecil saja, hari ini semakin nampak semakin parah itu ya. Pemerintahan sendiri hari ini kan ada semacam penambahan kekuatan gitu, dengan memasukkan TNI. satu barisan Fungsi. Ya. satu barisan entitas pemaksa sih. Di dalamnya ada Fungsi. polisi dan dikuati lagi dengan tentara. Habis dinaikkan tunjangannya Romo. Lah ya, Iya. mereka yang dipikirkan untuk naik gitu kan. Tapi sampai Dinaikkan Romo tunjangannya Romo. sidang MPR itu juga nggak muncul tentang kebutuhan yang sudah lama dirasakan oleh rakyat. Ya. Bagaimana gaji guru? Iya. Itu nggak muncul malahan. Nah, Iya. maksud saya gini, logika sejak awal itu, logika penyeragaman, kalau pemerintah pusat mengatakan A, maka sampai ke bawah diharapkan seragam lah untuk bisa menyatakan A. Dan ditambah lagi dengan barisan-barisan kelompok yang memang hidupnya harus berseragam, dari pakaian, atribut-atribut, sampai berpikirnya juga harus seragam. Itu semakin menjejali sistem yang hierarkial, yang dari pemerintah pusat dan wajib dipatuhi oleh pemerintah di bawahnya. Iya. Dan barang siapa yang tidak seirama dengan seragaman ini, maka dianggap berpotensi mengancam stabilitas. Khianat pada NKRI atau bertabrakan dengan semangat stabilisasi. Nah, yang begini-begini ini juga rakyat sendiri mulai harus membuka mata kesadarannya. Nggak usah takut dengan tukang cukur yang dipaksa untuk meminta maaf. Jadi rakyat punya bahasa sendiri untuk menyampaikan kemerdekaannya. Benar. Tentang apa yang dia rasakan dari bentuk-bentuk kerja pemerintahan yang seharusnya melayani rakyat, itu ternyata hari ini menjadi penguasa, dan rakyat itu pihak yang dikuasai. PSN karena khawatir itu diganggu, maka kenapa TNI dan tentara dan TNI dan polisi harus membersamai? Itu kan dalam rangka untuk lebih enforce, untuk lebih memaksakan, supaya tidak sesuai waktu target capaiannya segera dilaksanakan dan ada progresnya. Bahwa kalau ada kemudian kelompok yang merasa terganggu, ya tahu sendiri kan potensi konfliknya. Bicara ini ngapunten Romo, saya baru keinget berapa hari yang lalu itu saya ini pure, menurut saya ini hadiah yang luar biasa, dan ini betul-betul ironi menurut saya. Bicara tentang apa, bahasa kasarnya makar mungkin ya, kayak tadi kan. Kemarin saya lihat, tapi terus terang ini saya belum cek validasi berita ini, tapi ini sudah diposting dan ini ada beritanya. Ada yang sampai mengibarkan bendera Borneo Raya, Romo. Dan banyak juga berita-berita yang menyatakan bahwa nanti Agustus ini bakal ada gerakan-gerakan besar gitu. Ini sebenarnya apa sebenarnya terjadi? Apakah memang sudah capek ya masyarakat ini? Ya itu realitas yang mestinya elit pahami. Jadi kalau di era Orde Baru itu rakyat mampu agak bersabar sampai dekade-dekade gitu ya. 32 tahun. Ya. Jangan-jangan nanti itu kan karena informasinya memang disensor dulu. Benar. Jadi rakyat nggak tahu kalau kakinya diinjak, rakyat nggak tahu kalau haknya disembunyikan. Iya, benar. Itu ya, untuk proses tahu itu ternyata memang harus ada jaringan-jaringan orang-orang, kelompok-kelompok yang harus bisa menjebol dan membocorkan
Informasi elit itu harus ditumpahkan di dasar altar dan halaman rakyat. Dan itu prosesnya lama dan berisiko. Ya. Di era Soeharto dulu. Nah hari ini proses perubahan itu bisa cepat. Karena hari ini informasi dan komunikasi itu lebih tak berbatas. Ya, deras sekali ya. Langsung. Hari ini presiden ngomong apa, rakyat juga monitor. Ya. Jadi jangan disalahkan rakyat kalau rakyat kemudian tanpa disadari oleh elit itu menjadi penyaksi Ya. atas tampilan-tampilan kerja baik dan buruknya. Iya, benar. Kalau pembangunan itu dilakukan secara benar, Ya. dengan cara yang berempati kepada rakyat sebagai subjek, kepada siapa presiden, kabinet, dan jajaran pemerintahan itu harus bekerja kan harus untuk rakyat. Iya. Rakyat itulah subjek atas negara yang katanya demokrasi Ya, itu. pemimpin tertinggi harusnya rakyat. Ya, yang punya kedaulatan itu ya rakyat. Kedaulatan. Ya mereka bekerja untuk rakyat. Iya. Makanya podcast ini harus terus berjalan. Insya Allah. Ajak teman-teman lain juga untuk buat podcast juga, membantu rakyat yang tidak punya akses untuk bersuara. Itu dalam rangka untuk memenuhi langit agar segera nyampe pada telinga-telinga para pengambil keputusan, Iya. para pengambil kebijakan. Pak Prabowo kan katanya senang dengerin podcast. Pak Prabowo dengerin Prabowo dengerin podcast Ros kelas tamu. Kita menyampaikan aspirasi Ya, rakyat. ini kita dalam rangka mencintai Indonesia lah Dan ya. iya benar. Iya. Dan kita harus menjebol tembok-tembok yang Iya. tebal tadi. Yang kita lakukan hari ini, malam ini, yang kita obrolin ini dalam rangka mencintai Indonesia. Bukan terus kemudian tidak cinta Indonesia, enggak. Enggak. Refleksi 81 Iya, tahun. kita memberikan saran masukan untuk supaya Indonesia ini jadi lebih baik gitu. Ya, harusnya elit yang bijak itu memahami bagaimana rakyat itu mengekspresikan pikiran-pikirannya, dan di dalam apa yang dia ekspresikan itu adalah itu masalah yang dihadapi nyata Benar. oleh rakyat. Hanya lagi-lagi dan berharap saja, karena sampai hari ini kita tidak melihat bagaimana elit itu membuka pintu butulan gitu ya, agar informasi dari rakyat itu nyampe. Karena semua udah dikepung oleh barisan para loyalis, para siapdan gitu ya. Itu yang memagari, sehingga kuping Pak Prabowo sendiri tidak sampai terendus oleh ada pintu masuk lewat situ. Kita paham bahwa sejauh ini dengan tampilan bagaimana kinerja presiden yang kita baca dari bagaimana dia juga membuat pernyataan-pernyataan melalui pidato, melalui arahan-arahan seorang presiden, itu nampak sekali jarak rakyat itu sedang ngapain, sedang kegelisahan menghadapi apa, tapi apa yang dipidatokan itu malah menegasikan, malah mengabaikan seolah-olah apa yang disampaikan oleh rakyat itu sebagai berita-berita yang disuarakan oleh kelompok yang punya kepentingan, dan itu didanai oleh Ya. Lawan politik. anggaran-anggaran dari negara lain, gitu. Ya. Nah ini kan satu hal yang saya membacanya ada gap. Oke. Nah gap ini kalau tidak segera dicari pintu masuknya,
untuk tidak bisa diperjumpakan gitu, maka mesti waspada karena rakyat itu punya batas kesabaran juga. Jadi kita mesti bisa maklumi juga rakyat itu kadang-kadang ada kebenaran yang ingin disampaikan, tapi dalam bahasa yang mungkin agak Keras, kasar gitu. warnanya macam-macam ya. Karena kita punya 17.300 pulau, itu ada sekitar 300-an bahasa gitu ya. Iya. Dengan kultur yang berbeda-beda, maka mestinya ada bacaan. Kan di elit sana juga ada para ahli, ada etnolog, sosiolog segala lah ya, untuk bisa memahami karakter bagaimana rakyat Indonesia dari ujung timur sampai ke barat menyampaikan pikiran-pikiran, masukan-masukan, dan kritik-kritik. Ya. Andai ini diterima dan silakan saja untuk diskresi gitu ya, dikunyah menjadi satu masukan yang bisa dipertimbangkan. Ini hal yang menarik untuk bisa melakukan benah-benah gitu. Ya. 81 tahun merdeka, nggak apa-apa lah kemarin kita sampai tercekik gitu ya, pemerintahan daerah ini karena kebijakan efisiensi, dan rakyat di daerah juga sempat harus gigit bibir gitu ya, karena membaca kasus-kasus korupsi begitu besar. Ya, triliunan Atas anggaran rakyat yang 84% itu dari pajak rakyat, dan rakyat merasa bahwa uangnya nggak aman tuh. Wajar kalau kemudian rakyat marah. Di satu sisi rakyat dipaksa untuk patuh pada aturan, tapi di sisi lain mereka melihat elit itu memainkan aturan-aturan itu. Jadi kita dipaksa untuk patuh hukum. Iya benar. Mereka membeli hukum itu. Gitu. Iya. Ini yang membuat rakyat gelisah. Kalau rakyat gelisah, itu banyak caranya. Benar. Ada yang diam, ada yang gerundel, ada yang mulai berkonsolidasi. Iya. Dan jangan pernah takut kalau rakyat diperkarakan gitu ya. Karena satu rakyat yang diperkarakan pasti akan dibela oleh rakyat yang lain yang melembaga untuk pada waktunya akan berhadapan-hadapan. Tapi mudah-mudahan 81 tahun ini nanti ada momentum perenungan yang dilakukan oleh elit. Pak Prabowo, kabinet-kabinet menteri-menterinya, begitu juga DPR. Ya. Kalau dia memang konsisten, amanah, sebagai wakilnya rakyat gitu, harusnya dia malu. Ya. Hari ini mereka diam, melihat eksekutif melakukan banyak hal, tidak ada koreksi, tidak ada masukan, tidak ada check and balances. Betul. Ya. Ada penumpulan di kerja legislasi. Iya, dikuasai semua. Terkooptasi menjadi subordinat. Yes. Dan ini indikasi totalitarian. Jadi ada 3, eksekutif, yudikatif, legislatif, tapi semua ada dalam subordinasi eksekutif. Ya. Ini persoalan, dan rakyat hari ini menyaksikan itu. Ya. Itu yang harus malam ini menjadi bahan renungan kita ya. Untuk PR di usia 81 tahun yang katanya Kita sudah merdeka. Indonesia merdeka. Tapi saya tertarik tadi Roma bahas tentang korupsi, Roma. Sekarang itu kan korupsi bahasanya lebih cenderung kayak sistemik gitu. Ya udah, ya kalau dulu zamannya Pak Harto, saya agak bela Pak Harto dikit nih kan.
Makanya sampai muncul kata-kata piye le seenak zamanku tau kan gitu kan. Ya walaupun memang banyak kurangnya tapi kata mbah-mbah itu katanya seenakan zaman Pak Harto katanya gitu. Ya walaupun memang ya mungkin bisa dikatakan beliau karena mereka diputus memang bersalah kan, korupsi kan beliau walaupun beliau sudah meninggal waktu itu. Ya memang beliau korupsi ya oke. Tapi kan ternyata rakyatnya masih aman-aman aja, aman katanya mbah-mbah itu kan gitu aman. Saya kan nggak Belum lahir so. ya udah lahir cuma masih Maksudnya- kecil, belum Ya, ngerti. belum tahu. Belum ngerti. 98 kan kita belum jadi aktivis itu. Iya. Masih bocah masih. Kalau dulu kan yang korupsi mungkin 1, 2, 3 nggak banyak lah bisa dihitung gitu. Kalau zamannya Pak Harto. Tapi sekarang kan dari hulu ke hilir, dari atas sampai ke bawah itu semuanya korupsi. Bahasanya nggak bahasa agamanya korupsi yang sistemik. Gitu. Bahkan ada yang berkumpul bersama, berkolusi untuk berkorupsi gitu. Bagi-bagi dan lain-lain gitu. Dan jadi hal wajar kan berarti? Nah, kalau sampai rakyat ini mengatakan korupsi itu hal yang lumrah itu terus kira-kira bahayanya apa, Rom? Ya, memang ada dua situasi ya. Kalau rakyat korupsi itu adalah persoalan, itu negara ini masih punya peluang lah. Karena ada rakyat akan berusaha mencari jalan, mencari cara juga untuk bisa mengembalikan bagaimana pemerintahan itu untuk menyadari, menata ulang, memperbaiki, berbenah gitu ya. Di penegakan hukum, di tata kelola prosedur dan birokrasinya harus dibuat lebih logis gitu. Nah, di sisi lain, ketika rakyat itu sudah mulai pesimis, bahkan apatis gitu, itu yang justru lebih bahaya. Karena kelangsungan penyakit korupsi itu akan lebih berkepanjangan. Ada pemakluman, dan rakyat sudah capek. Jengah sudah. Ya, capek untuk mikir gitu ya, sehingga nggak ada kebutuhan untuk marah. Ketika rakyat sudah tidak punya kebutuhan untuk marah dan membiarkan pemerintahan itu terus membiarkan bagaimana sebuah sistem itu menjadi koruptif berkepanjangan, itu lebih long term toxical system gitu ya. Jadi sistemnya itu berpenyakit gitu ya. Bahayanya di situ. Jadi masih mending kalau rakyat itu dalam memposisikan diri sebagai penyaksi atas kekisruhan, kekotoran karena hadirnya korupsi, itu artinya rakyat masih peduli untuk melakukan ya cara-cara untuk mengingatkan dengan cara halus kalau masih berkesabaran. Dan kalau habis kesabarannya, nah silahkan. Rakyat punya cara yang mungkin tidak diharapkan oleh pemerintah. Bahaya people power. Iya, karena gini kan, rakyat ini kan punya wakil. Ya wakil-wakilmu lah sebenarnya. Jadi rakyat itu punya wakil. Tapi kemudian ketika wakil bukan menyampaikan aspirasi rakyat, tapi menyampaikan aspirasi dari ketua partai, berarti di sini ada masalah. Ketika rakyat juga mengalami kebuntuan dalam menyampaikan aspirasi, bahkan kalau sekarang pun media sosial bisa dikontrol oleh pemerintah kan gampang tuh, tinggal di take down gitu. Maka yang dikhawatirkan seperti yang Romo bilang tadi, jangan sampai ada gerakan-gerakan people power tadi yang sampai mengibarkan bendera sendiri untuk mendeklarasikan kami belum merdeka, kami mau merdeka, mau pisah dari Indonesia. Ini kan lebih bahaya, Rom. Separatisasi. Iya. Ini obrolan-obrolan Rom, yang baru-baru ini betul-betul lah. Makanya Pak Prabowo dengerin ini.
Ini fakta yang memang baru-baru ini saya dengar. Saya kan kebetulan dulu itu pernah menjadi pendamping PKH, Romo, program Keluarga Harapan kan. Jadi masih komunikasi masih lancar dengan teman-teman pendamping yang masih aktif sekarang. Jadi sekarang itu kan ada sistem baru tuh, sistem baru yang kita bisa ngecek desil kita tuh masuk desil berapa itu kan. Jadi banyak sekali sekarang itu yang tiba-tiba desilnya tuh bisa naik. Harusnya mereka itu masih di taraf memang kurang mampu. Kurang mampu jadi Akhirnya jadi mapan. jadi di atasnya mapan, jadi kaya. Kan itu kalau nggak salah desilnya mulai 7 ke atas tuh. Kemarin saya coba ikut-ikutan ngecek juga tuh. Saya masuk desil 7. Bingung juga ya kok bisa. kaya berarti. Mapan maksudnya mapan. 7 kan sudah. Iya 7. Yang kaya raya tuh 10. Oh iya. Kaya raya tuh 10. Nah, baru-baru tadi juga sebelum kita mulai tuh saya dapat WA juga. Dapat WA. Ini kok bisa tiba-tiba saya masuk di 7 gitu. Ya oke lah, besok lah nanti saya coba tanyakan ke teman-teman gitu. Jadi ini betul-betul suara rakyat langsung yang berbicara gitu. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini kan yang kemudian menjadi ironi juga buat kita. Yang harusnya memang dana itu diterima untuk bantuan langsung yang memang sudah diprogram oleh pemerintah, tapi dengan dalih kalau saya malah suzonnya saya gini Bro, ini kayaknya memang gara-gara anggarannya nggak ada deh, kayaknya anggarannya memang gara-gara nggak ada, jadi kayaknya dengan alasan sistem yang akhirnya tuh dibikin mereka tuh naik desil yang akhirnya nanti bisa mengurangi anggaran, nanti mungkin suzonnya akhirnya geser nanti ke anggaran ke MBG mungkin atau ke ke PSN yang lain mungkin gitu. Jadi harusnya bahkan kan mereka tuh rakyat tuh sampai bilang begini, harusnya kalaupun seandainya kami ini benar-benar kami benar-benar mampu gitu, kayaknya lebih baik uangnya tuh buat kami deh daripada dikorupsi sama mereka itu gitu. Iya kan? Dan itu kata-kata itu muncul banyak banget Romo gitu. Lebih baik kayaknya uang itu kembali ke kami sebagai rakyat gitu. Walaupun memang seandainya dikatakan benar kami ini sudah mapan, ya nggak apa-apa ke kami aja daripada dikorupsi sama mereka gitu. Nah kalau ngelihat fenomena ini Romo, apakah memang rakyat itu memang sudah apatis kah dengan dengan korupsi yang terjadi itu, atau rakyat ini sebenarnya yang kata Romo tadi masih menjadi saksi saja gitu? Itu bagian dari ungkapan kegelisahan ya. Dan di balik kegelisahan itu kan sebenarnya rakyat membaca gelagat, membaca indikasi. Kalau persoalan pendanaan gitu pasti kan entitas ininya kalau nggak BPS gitu ya. Betul. Ya, base-nya BPS tuh Romo. BPS terus Kemensos gitu ya. Nah, bisa saja itu kan sementara ini harus dibalik sebagai tafsir ya. Betul. Ya, itu pandangan saya. Gitu ya. Menurut pemahaman saya gitu ya. Katanya. Dan ada banyak yang seperti itu kan di teman-teman karena membaca, rakyat pun sudah membaca peta anggaran tuh ya. Itu kan sudah kebaca juga. Ya. Jadi wajar dong kalau kemudian ada tafsir-tafsir yang berkembang. Ya. Ketika ada perubahan-perubahan skematik gitu ya tentang stratifikasi desil gitu ya 1 sampai 10 misalnya gitu. Dan itu bisa terjadi di model bansos-bansos yang lain. Betul. Rakyat hari ini sudah banyak mencurigai gitu ya. Iya. Itu kan salah satu isu bansos gitu ya. Iya. Sementara ada banyak isu-isu lain yang itu punya konsekuensi atas penganggaran juga. Dan hari ini yang sebenarnya terjadi, pemerintahan itu kan entah pusat ya, daerah-daerah itu gubernur, itu kan mewakili entitas pemerintahan pusat yang ada di daerah. Betul. Lalu ada kabupaten, kota gitu ya. Nah, rakyat itu membaca sebagai sebuah sistem struktur birokrasi
yang di dalam simpul-simpul struktur itu, rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Nah, itu. Tahu kan betapa kemarin kasus ABG itu dari struktur Iya. bagaimana dibentuknya badan gizi, kemudian ada subordinasi kelembagaan itu sampai ke bawah, sampai di SPPG segala itu kan ada jejaring gitu ya, ada struktur yang ternyata dibaca juga oleh rakyat, ada pos-pos yang memang ada ruang untuk dikorupsinya di situ. Betul. Itu salah satu kasus yang hampir rakyat menyaksikan semua nih. Iya, benar kamu. Uangnya gede dan bukan main di dalam jejaring struktur itu. Pos-pos itu punya ruang untuk dikorupsi. Dan di situ kalau kita lihat balik dari penegakan hukumnya seperti apa, itu sepertinya tidak benar-benar mampu menembus jejaring struktur itu. Dan itu yang membuat rakyat semakin sedih, rakyat semakin gelisah. Kumpulan dari kegelisahan-kegelisahan itu akan terakumulasi dan mengendapkan. Kalau sudah mengendap dan nanti rakyat berkumpul untuk menyamakan persepsi, apakah benar pemerintahan kita itu seburuk ini misalnya. Sebelum bicara tentang yang baiknya di mana, yang buruknya di mana. Lalu apa yang mesti rakyat lakukan untuk bisa mengingatkan pemerintah yang meniadakan kupingnya gitu ya, yang kehilangan hatinya gitu atas realitas dan fakta-fakta masalah yang dihadapi oleh rakyat dari hari ke hari menjelang usia 81 tahun merdeka. Kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada refleksi atas perjalanan selama setahun dua ini, ya ke depan mesti ada bayangan ancaman-ancaman kan. Sampai kapan rakyat tahan dengan situasi seperti ini? Rakyat akan berkonsolidasi. Oke, kita kayaknya nggak terbatas oleh waktu, Romo, karena ini sudah hampir 1 jam ini. Tapi maksudnya obrolan ini kan sangat asik ya. Iya. Tapi kita mungkin bisa sambung di part selanjutnya nih, Romo. Iya. harusnya memang lebih panjang nih. Cuman kayak kalau terbatas sama waktu, ya mungkin pesan terakhir, Romo. Dalam proses refleksi kita malam ini 81 tahun kemerdekaan, atau mungkin ada pesanmu yang mau disampaikan ke Pak Prabowo mungkin atau ke partai mungkin, karena kata Bambang Pacul kan yang paling berdosa itu kan ketua partai. Saya ngutip katanya Bambang Pacul. Yang paling berdosa itu ketua partai itu yang paling berdosa. Kalau ada apa-apa sama negara ini yang paling berdosa itu ketua partai itu. Atau mungkin pesannya untuk generasi muda mungkin, atau siapa saja, Romo? Kalau saya mau menyampaikan bisikan kepada elit pemerintahan gitu, kan hari ini juga sedang kebingungan karena saya mencari kupingnya itu sulit gitu. Karena membisiki apa gitu. Iya. Mereka mengaburkan di mana letak kupingnya. Yang lebih pas itu, saya pikir ya kita harus menyampaikan penyemangatan ya kepada rakyat atau yang mewakili rakyat itu untuk tidak membiarkan bagaimana sistem yang memburuk ini terus berlangsung. Jangan menerima secara pesimistik ya fakta-fakta
tentang keburukan tata kelola pemerintahan melalui tata kelola anggarannya. Teruslah menyampaikan pikiran-pikiran, berkelompoklah, sampaikan secara baik dengan mekanisme yang benar gitu ya. Ya. Itu pun kalau ada ruang-ruang perjumpaan yang kita bisa ngomong pada pihak yang memang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan. Tapi apabila ruang-ruang perjumpaan itu tidak memungkinkan, ya rakyat tak mestinya paham, karena rakyat bangsa ini sudah secara kesejarahan itu sudah punya pengalaman. Bagaimana bergerak dengan cara-cara alternatif untuk bisa mengingatkan agar elit penguasa di pemerintahan ini mau berbenah bahwa caranya seperti apa, ya kita harus serahkan kembali pada rakyat, terutama generasi-generasi yang muda, mereka-mereka yang masih punya rasa keberpihakan terhadap rakyat yang lemah, untuk menyampaikan pada pihak-pihak yang punya kuasa untuk mengambil kebijakan. Dan itu yang mesti kita sampaikan di usia 81 tahun, yang konon kita merdeka gitu. Menarik sekali sebenarnya. Memang pembahasan malam ini luar biasa ya. Pembahasan malam ini luar biasa, sampai Romo aja mau bakar rokok dari tadi nggak sempat. Saking asiknya ngobrol malam ini. Jadi mungkin nanti kita bisa sambung di sesi-sesi berikutnya, Romo. Mudah-mudahan nanti Romo sehat terus, jadi bisa berbagi terus sama kita. Terima kasih Romo, kehadirannya malam ini berbagi ini sama perdana, kita. Perdana. Jadi dan insya Allah nanti ada sesi-sesi berikutnya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, khususnya Pak Prabowo ya. Ya pokoknya Pak Prabowo terus pokoknya nih. Nanti jadi tagline ini kan, Pak Prabowo dengerin Tuas Tamu. Tolong dengarkan. Gitu. Tolong dengarkan. Obrolan malam ini tidak kemudian membuat kita tidak cinta dengan Indonesia. Obrolan malam ini dalam rangka kita cinta dengan Indonesia, kita ingin perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Sekali lagi kita tidak bisa menafikan bahwa negara kita pada hari ini itu memang masih ada kurangnya. Maka kekurangan-kekurangan ini yang harus segera kita perbaiki demi apa? Demi masyarakat, demi rakyat. Demi rakyat, karena semuanya negara ini disusun itu kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Jadi itu yang harus benar-benar kita samakan persepsinya dari pusat sampai ke daerah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, bisa menyaksikan terus video-video kita di Tuas Tamu. Yang sudah sering nonton, yang belum subscribe silakan subscribe. Yang jarang tombol like-nya silakan klik tombol like-nya. Terus komen-komen, kasih saran masukan ke kita semuanya supaya kita terus berkembang. Yang mau promo-promo boleh, Ya, boleh. Yang punya dagangan-dagangan, yang jualan-jualan, mau gabung ke kita boleh, silakan kontak kita di Instagram boleh, DM kita, atau mau via email juga boleh. Kita cantumkan di deskripsi video. Terus kemudian yang mau berbagi cerita, pokoknya tak ulang-ulang terus nih, yang punya cerita cerita-cerita horor nih. Kita belum dapat ini. Yang punya cerita-cerita horor, kalau mau gabung ayo. Dan yang penting juga semoga Tuas Tamu ini bisa menjadi tempat aspirasi dari masyarakat. Tuh. Semoga bermanfaat lah untuk Samarinda, Kalimantan maupun Indonesia. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuas Tamu, tukar wawasan, Tambah ilmu. Terima kasih.